Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Salam 24 jam untuk Diaspedians dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di episode ke-9 Diaspora Bersuara Vol 1. Diskusi ini berlangsung kurang lebih selama 2 jam 30 menit. Dibuka oleh saya sebagai MC dan akan dipandu oleh moderator. Pastikan kalian sudah mempersiapkan diri untuk mencatat saran dan masukan. Setelah mengikuti diskusi, peserta juga dapat mengisi form absensi dan mengumpulkan esai ide atau saran kebijakan melalui Google Formulir yang akan dibagikan di akhir diskusi dan dibuka hingga akhir Januari nanti. Nah, selanjutnya sebagai pembuka, saya ingin menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk mewadahi opini dan perspektif dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap suatu isu tertentu, yang dimaksudkan untuk memperkuat koneksi keilmuan sebagai perspektif pembanding dan memperkaya sudut pandang dalam diskusi publik. Acara ini didukung oleh IPB Press dan juga tixhub.id. Episode ke-9 ini bertemakan dilema regulasi batasan usia pekerja dan keberlanjutan karir. Bersama saya, Konita Salma, mari kita buka acara hari ini. Sesi diskusi akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Gania Salsabila. Saat ini beliau merupakan anggota Kohati Cabang Kabupaten Bandung. Beliau merupakan enumerator survei data BRIN di tahun 2024. Lebih lanjut, Kak Gania juga memiliki banyak pengalaman sebagai speaker public speaking dan juga keorganisasian. Dan tentunya masih banyak prestasi akademik maupun non-akademik lainnya. Halo Kak Gania, apakah sudah bergabung dan sudah siap nih untuk memasuki sesi diskusi? Halo Kak Konita ya, panggilannya Konita atau Kak Kak Salma nih? Salma, Kak Salma. Oke, Kak Salma ya. Alhamdulillah pagi ini sudah bergabung dan beberapa bertemu dengan narasumber yang luar biasa juga. Insya Allah sudah siap Kak. Oke, sudah siap. Kalau begitu, langsung saja sesi diskusi saya persilahkan nih kepada Kak Gania. Silahkan waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang luar biasa ini, saya diberikan kesempatan yang luar biasa bertemu dengan narasumber dan teteh MC yang cantik serta semangat gitu ya. Spiritnya menular gitu Kak ke sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Insya Allah pada ruang virtual kali ini akan kita hangatkan dengan dialektika-dialektika dan beberapa solusi-solusi atau inovasi-inovasi mengenai dilema regulasi batasan usia pekerja dan keberlanjutan karir. Yang mana ada dua narasumber yang tentu luar biasa ya dari Disporapedia mengundang Bapak Elmo Juanara sebagai narasumber. Beliau merupakan founder Bekasi Cerdas and PhD, juga merupakan student di Japan Advanced Institute of Science and Technology di Jepang ya Pak ya. Kebetulan hari ini pagi ini Bapak ada di Jepang atau di Indonesia Pak? Di Jepang, Kak. Salsa. Oke, alhamdulillah sedang luang begitu Pak Ya, menyempatkan waktu untuk Disporapedia. insya Allah untuk Disporapedia nih. Oke, terima kasih banyak Bapak atas ketersediaannya. Selanjutnya, narasumber yang cantik yang sudah ada di ruang virtual juga. Ada Ketum ya, biasanya disebutnya Tum Sasen begitu. Nama lengkapnya Anissa Siti Nurhaliza, SPD. Beliau merupakan staf anggota DPR RI dan Ketua Kohati Kabupaten Bandung. Kohati itu merupakan singkatan dari Korps HMI Wati. Eh, boleh Tum Sasen sudah ada di ruang virtual? Nyapa dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, untuk dua narasumber kita sudah ada di ruang virtual ini dan sudah bersedia untuk mengisi materi begitu ya, Pak Elmo dan Tum Sasen? Ya, insya Allah. Oke. Siap, insya Allah. Mungkin izin saya sebelum masuk ke beberapa pertanyaan atau diskusi yang khusus ke dalam permasalahan dilema regulasi batasan usia pekerja dan keberlanjutan karir, kita ice breaking terlebih dahulu mungkin ya. Boleh ya Pak ya? Ya, Mengikuti. boleh, boleh. Oke. Di sini tidak banyak
Mungkin karena ini virtual juga, saya minta kita melakukan gerakan tangan saja, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan dari angka 1 hingga angka 3. Kita berbarengan ya. Oke, yang pertama angka 1. Digambarin gini ya, angka 1. Oke. Selanjutnya angka 2. Sip, dan selanjutnya angka 3. Nah, itu menggunakan satu tangan. Sekarang kita gunakan dua tangan. Angka 1 hingga angka 2. Ya. Oke, 1, 2, 3. Angka 1. Angka 2. Iya, Pak Elmo gimana angka 2-nya? Dengan arah yang sama ya. Dari kiri Oh ke iya, iya. kanan. Oh, oke. Oke, tidak bertolak belakang arahnya. Oke, diulang ya. Angka 2. Siap, Bapak hebat. Angka 3. Oke, terima kasih. Itu ice breaking singkat untuk membuka acara ini. Langsung saja untuk tema dilema regulasi batasan usia pekerja dan keberlanjutan karir. Langsung diperuntukkan untuk kedua narasumber. Pertanyaannya bagaimana sih langsung ya menurut narasumber batasan usia kerja itu apakah tergolong diskriminasi atau enggak begitu ya, baik itu di Indonesia terkhusus boleh dari Tum Sasen yang menyampaikan dan dari Bapak di batasan usia pekerja tergolong diskriminasi atau enggak di perspektif di negara Jepang itu sendiri ya Pak ya. Barangkali Bapak juga tahu bagaimana kebijakan tersebut di Indonesia seperti apa. Boleh dari siapa dulu nih yang bersedia menyampaikan pandangannya? Boleh dong dari Kak Elmo dulu. Oh ya, Oke. nah, baik izin ya nih Kak Aseng dan Kak Salsabila ya, salamnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat siang. Jadi menarik sekali ya kalau kita lihat tema diskusi pada pagi hari ini terkait dengan dilema ya, regulasi batasan usia. Batas usia ini bisa menjadi eh, batasan usia untuk masuk ke dalam kerja, ya. Dia anak muda yang mau kerja, atau kemudian senior gitu ya, orang tua yang sudah harusnya pensiun, atau kemudian seharusnya sudah selesai kerjanya. Gitu. Jadi lihat bisa pandang dari dua sudut pandang gitu ya, dua variabel ya anak muda dan senior itu. Eh, Kebetulan saya punya pengalaman beberapa tahun menjadi employee di Jepang dan saya coba akan mix gitu ya dengan pengalaman hasil observasi selama melihat gitu ya berinteraksi dengan orang Jepang gitu. Yang kalau kita lihat mungkin rekan-rekan di sini juga tahu bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang aging population, populasi sangat tua, sudah mulai menua sejak tahun 2012. Dan sebaliknya, Indonesia merupakan negara yang sedang tumbuh bonus demografinya. Jadi ternyata dari dua kondisi yang berbeda ini, masalahnya pun mirip gitu ya. Sama-sama mempunyai dilema regulasi. Nah, sedikit kita melihat kalau bagaimana sih batas kebijakan batasan usia pekerja yang di Indonesia gitu ya, dan beberapa negara lain, masuk Jepang. Eh, Kalau kita lihat undang-undang ketenagakerjaan yang terakhir gitu ya, yang kemudian ada yang baru terkait dengan Omnibus Law 2020 gitu ya. Kalau kita lihat undang-undang ketenagakerjaan tahun 2003 gitu, maka sebenarnya masih dalam konteks yang eh, wajar ketika minimum usia bekerja 18 tahun dan standar di 58 tahun, walaupun kita lihat di Jepang sampai 65 gitu ya. Nah, namun terdapat fleksibilitas kalau kita lihat dari undang-undang tersebut di beberapa sektor berdasarkan kontrak kerja dan peraturan. Sebaliknya, pada tahun 2020 dalam Undang-Undang Nomor 11 yang kita dikenal dengan Omnibus Law gitu ya, tentu ini menuai kontroversi gitu ya, baik setuju maupun tidak. Mungkin nanti Mbak Saseng selaku yang ada di legislatif
bisa lebih update menyampaikan. Kalau kita lihat sebenarnya Omnibus Law ini, eh, adanya Omnibus Law kemudian menjadi berpotensi untuk merubah gitu ya, menginfluence pengaruh usia kerja dan sustainability of career. Sebagai contoh ya, penghapusan uang pensiun wajib untuk perusahaan kecil. Ketika perusahaan itu masuk ke dalam semua medium enterprise ke bawah gitu ya, maka ini bisa mengurangi, tidak ada lagi kewajiban untuk memberikan pensiun wajib kepada pekerjanya. Nah, ini bisa mengurangi gairah insentif kepada pekerja senior untuk bertahan lebih lama gitu di perusahaan yang kecil. Kemudian yang kedua, kontra yang kedua juga mungkin diskusi dilema yang kedua adalah fleksibilitas dalam kontrak kerja. Perusahaan dapat mempekerjakan pekerja berdasarkan kontrak waktu tertentu atau yang mungkin rekan-rekan kita semua tahu adanya PKWT tanpa batasan usia selama memenuhi syarat gitu. Nah, kritiknya adalah yang kita sering dengar dari masyarakat adalah banyak pihak menilai Omnibus Law kurang memperhatikan perlindungan bagi pekerja senior, terutama mereka yang sulit bersaing di pasar tenaga kerja akibat faktor usia. Nah, kalau sebaliknya kalau kita lihat dalam konteks negara Jepang ya, dan saya sedikit sampaikan sedikit terkait Jepang dan Amerika gitu. Dia punya namanya kebijakan Elderly Employment Stabilization Law dan eh, belakangan direvisi undang-undang tersebut ya. Eh, Namanya Elderly Employment Stabilization Law atau Stabilitas Pekerja Lansia pada tahun 2021 kemarin direvisi. Nah, dengan kondisi aging population, maka kebijakan yang diambil oleh Jepang tentu sangat berbeda dengan negara-negara yang masih subur tumbuh subur ya bonus demografinya gitu. Nah, Jepang mendorong tenaga kerja senior untuk tetap aktif. Jadi memperpanjang masa pensiunnya gitu ya. Mengingat populasi lansia di Jepang itu terus meningkat. Kalau kita lihat lagi, sebenarnya nggak hanya sekedar usia ya, rekan-rekan, tapi juga ada faktor gender yang membuat orang para perempuan yang dulunya stay at home ini di encourage untuk bekerja juga. Nah, kalau kita lihat dari usia tadi, sekitar 28% dari total populasi Jepang itu adalah lansia. Sehingga kalau ini kemudian dipensiunkan secara waktu yang normal wajar, maka Jepang akan loss 28% tenaga kerjanya gitu. Nah, sehingga kebijakan utamanya adalah ya dalam undang-undang tadi yang telah direvisi tahun 2021, Elder Employment Stabilization Law, usia pensiun itu ditingkatkan menjadi sampai 70 tahun. Kalau kita lihat kenapa demikian, ya kalau kita lihat ya banyak rekan-rekan sudah menemukan literasi, angka harapan hidup yang lebih tinggi Jepang dibandingkan negara lain, dan produktivitasnya juga masih cukup produktif di usia 60 ke atas. Sehingga ini sangat visible diterapkan. Nah, ketika uang usia pensiun itu ditingkatkan menjadi 70 tahun, nah pemerintah mewajibkan perusahaan menawarkan salah satu opsi berikut untuk pekerja di atas 60 tahun. Yang pertama adalah tadi memperpanjang usia pensiun sampai 70 tahun, terus memperpanjang kontrak kerja untuk pekerja senior, dan memperkerjakan kembali reemployment si senior ini di posisi-posisi yang lain. Gitu. Nah, kemudian yang dilakukan dalam undang-undang tersebut juga melakukan sebuah namanya retraining. Jepang menyediakan skema pelatihan ulang untuk membuat senior ini bisa melakukan adaptasi teknologi eh, sehingga dia nggak ketinggal-tinggal banget. Karena kalau kita lihat di Amerika, problemnya adalah ada diskriminasi masalah usia. Karena usia senior itu tidak mampu melakukan adaptasi dengan teknologi. Nah, di Jepang ini melakukan retraining untuk para pekerja seniornya melalui sebuah platform namanya Hello Work. Itu sangat terkenal sekali di Jepang ya. Mulai dari pencari kerja sampai mencairkan uang untuk orang yang nggak bekerja. Misalkan kita bekerja pindah, kita resign, sebelum kita pindah ke pekerjaan yang baru ada misalnya 6 bulan 1 tahun nganggur gitu ya ibaratnya idle, itu bisa dikeluarkan uang bantuan untuk dia bertahan hidup sampai dia menemukan pekerjaan lagi dalam platform Hello Work gitu. Nah, dampak positifnya apa? Akhir ya, produktivitas tenaga kerja senior tetap tinggi di sektor teknologi, manajemen, dan kesehatan. Nah, jadi memang ketika undang-undang ini melakukan reemployment tenaga kerja senior di posisi-posisi lain,
dia akan memilih posisi-posisi yang memang strategik. Nggak semuanya akan dimasukkan. Seperti contohnya mungkin di sektor manufaktur, pekerja senior tidak akan lagi masuk ke dalam eh, posisi-posisi teknis. Tapi kalau dengan dampak undang-undang ini, dia akan diposisikan di posisi teknologi, manajemen manajerial, atau di kesehatan. Dan tantangannya tadi ya, kadang memang perlu waktu untuk mencocokkan kerja digital ya bagi senior itu. Dan beberapa perusahaan masih enggan untuk menerapkan kebijakan ini karena dianggap meningkatkan biaya beban perusahaan. Terus sekilas dari saya. Cukup menarik ya Pak, dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Jepang ini membuat masyarakat begitu tidak eee, ketakutan akan pekerjaan yang hilang atau dengan eh, kekejarnya masa atau usia gitu ya. Bertambahnya usia, pekerjaan pun sudah ada kebijakannya yang memang terus terus berlanjut. Seperti yang tadi ada keputusan dari pekerja untuk lansia itu dari mulai yang batasan umur 60 tahun ke atas, lalu yang 70 tahun ke atas, dan memperkerjakan kembali senior-senior dengan posisi-posisi yang memang disesuaikan. Bahkan ada trainingnya lagi, ada pelatihannya lagi untuk menunjang keberlangsungan pekerjaan tersebut. Nah, apakah ini sejalan juga dengan kebijakan yang ada di Indonesia atau malah bertolak belakang? Nah, mungkin ini bisa dipaparkan oleh Tum Sasen ya mengenai bagaimana juga kebijakan dari batasan usia pekerja di Indonesia. Dipersilahkan Tum. Siap semuanya, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih Kak Elmu untuk insight-nya. Karena berbicara tentang ketenaga kerjaan itu kalau di Indonesia ya, ini baru aja yang melaporkan secara langsung atau mengadukan secara langsung ke MK ini baru baru sekitar di awal di 10 bulan terakhir begitu kan, yang berani untuk kemudian menyuarakan perihal dengan batasan usia kerja ini termasuk diskriminasi gitu loh. Diskriminasi itu bukan hanya tentang agama, bukan hanya tentang gender, ras dan lain sebagainya, aliran politik atau keyakinan politik, itu bukan itu doang gitu loh. Di apa namanya tuh, terakhir orang yang mengadukan ke MK itu perihal dengan batasan usia kerja. Karena eh, yang menjadi permasalahan atau menjadi apa, pasal yang menjadi permasalahan itu adalah di pasal 35 ayat 1 di Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 begitu. Jadi perusahaan itu diberikan kebebasan yang absolut untuk menentukan apa namanya itu, persyaratan lowongan pekerjaannya mereka gitu. Jadi apa namanya, tentang mereka menentukan usia tertentu, misalkan biasanya rata-rata di 24 sampai 27, kemudian juga atau 24 sampai 35 tahun, di usia-usia segitu tuh yang bagi kita masyarakat atau para pencari kerja, para job seeker itu merupakan diskriminasi. Kenapa? Karena pada usia-usia tertentu kita masih produktif tapi tidak bisa dipekerjakan. Nah, namun di sisi lain, perusahaan yang menetapkan apa namanya itu, batas usia tersebut itu tidak bisa digolongkan sebagai diskriminasi. Kenapa? Karena di undang-undang lainnya yang dikatakan diskriminasi itu hanya sebatas ya memang sudah luas gitu, tapi batasan usia kerja ini nggak masuk, itu hanya agama, gender, keyakinan politik dan lain sebagainya. Dan batasan usia kerja itu tidak tergolong ke dalam diskriminasi. Makanya kita gitu nggak bisa kemudian menggugat perusahaan A atau ngeklaim perusahaan B ini mereka melakukan diskriminasi. Lowongan-lowongan pekerjaan yang biasa kita lihat, eh, apa namanya, minimal pengalaman 2 tahun, kemudian usia apa namanya itu, batas usianya sekian sampai sekian gitu loh. Walaupun sekarang kalau misalnya kita berbicara di tahun 2025 ini, eh, pensiun itu dikatakan pensiun itu di usia 59 tahun, setelah sebelumnya hanya 57 atau 56, karena eh, peningkatannya ada ditambah 3 tahun gitu kan. Jadi misalkan gini, di Indonesia ini yang awalnya eh sebelum sebelum aku menjadi job seeker gitu, masih mahasiswa, aku nggak merasa bahwa adanya diskriminasi ketika berbicara tentang batasan usia kerja. Tapi memang ternyata hal yang tidak kita alami bukan berarti tidak terjadi begitu. Ternyata di luaran sana
kenapa kemudian sekarang meningkat nih para generasi sandwich gitu ya, yang mana terbebani untuk menghidupi keluarga, menghidupi keluarga inti, menghidupi keluarga besar, menghidupi kita sendiri gitu. Jadi kita terhimpit. Nah, itu tuh ternyata adanya kemudian si batas usia kerja ini ternyata gitu. Biasnya peraturan kita yang memang kita belum ada regulasi untuk eh, itu jadi meningkatkan potensi untuk adanya diskriminasi batasan usia kerja. Tapi ketika diajukan ke MK ternyata ditolak karena katanya ya batasan usia kerja itu ditentukan oleh perusahaan, bukan tergolong diskriminasi. Padahal ketika kita berbicara batasan usia kerja, seringkali banyak pekerjaan-pekerjaan yang mereka itu menetap karena tadi diberikan kebebasan absolut gitu loh. Maka mereka bebas menetapkan berpenampilan menarik usia tertentu. Nah, ketika penetapan usia tertentu itu mereka tidak ada rasionalisasi apapun. Kenapa di usia? Kenapa untuk di posisi ini itu harus usia ini gitu loh. Itu nggak ada karena terkadang ada beberapa pekerjaan yang memang itu bisa dikerjakan oleh misalkan syaratnya usia 25 sampai 30. Ternyata untuk dikerjakan oleh usia yang 31 tahun atau 32, 33, 34, 35 atau bahkan di bawah 24 tadi itu masih bisa dikerjakan. Nah, itu tuh juga masih banyak pekerjaan yang kayak gitu. Misalkan contoh, bahkan di BUMN itu sendiri. Misalkan kita eh, di salah satu bagian, yaitu bagian teknisi instrumentasi. Di usia 27 tahun, bahkan untuk submit lamaran saja, itu mereka tidak bisa, itu di BUMN. Gitu. Terus, kalau berbicara tentang, apa namanya tuh, BUMN yang menggunakan sistem begitu ya. Kalau kemarin di, apa namanya tuh, untuk perekrutan tenaga ahli dan juga staf ahli di DPR RI, itu memang ada juga di peraturan DPR RI-nya itu batasan usia kerja. Kalau tenaga ahli itu maksimal tidak ada minimal, maksimalnya itu di 62 tahun. Nah, kemudian kalau misalkan untuk staf ahli itu dikasih batasan dari 20 sampai 65 tahun. Nah, itu kalau di DPR. Nah, yang aku eh, dan di peraturan DPR itu tidak disebutkan rasionalisasi apapun kenapa usianya harus segitu dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ketika kita ini dari perspektif lain ya, maksudnya tadi kan kita perspektif kita sebagai job seeker. Nah, tapi perspektif lain bahwa kenapa perusahaan bisa menetapkan atau satu institusi bisa menetapkan usia tertentu, terkadang memang di usia tersebut, oh berarti mereka sudah selesai pendidikan tertentunya gitu, jenjang pendidikan ini sudah selesai dan lain sebagainya. Nah, tapi juga selain itu, kalau itu berbicara tentang ini ya, itu berbicara tentang apa namanya tuh penentuan si perusahaan itu kenapa batasan usia kerjanya segitu. Tapi yang menjadi sorotan ini adalah yang sekarang terjadi aku rasa di Indonesia, itu adalah adanya mungkin teman-teman sering dengar ageism. Jadi mereka itu berpikir bahwa usia tertentu tuh kriterianya atau karakteristiknya tuh kayak gini secara tok dan dipukul rata. Generasi Z itu orang-orangnya malas-malas, generasi Z itu orangnya ya lala-lili lah gitu kan. Dan itu tuh kan berupa konstruk sosial ya gitu. Sama halnya seperti konsep gender gitu loh. Orang-orang berpikir bahwa yang berjenis kelamin A itu seperti ini, berjenis kelamin B itu seperti ini. Dan itu pun terjadi tentang batasan usia kerja atau tentang usia kerja seseorang. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi apa namanya tuh ditanyakan bahwa apakah batasan usia kerja ini tergolong diskriminasi bagi saya, menurut saya yang apa namanya itu menurut saya yang sekarang ada di dunia kerja dan juga melihat begitu banyaknya dampak yang bisa terjadi ketika ketika apa namanya batasan usia kerja ini tidak tidak secara konkret oleh pemerintah sekarang diberikan regulasinya, bias ini masih terus terjadi maka ini bisa saja tadi orang-orang atau biasanya lansia-lansia tadi tadi disebutkan juga sama Kang Elmo gitu bahwa di UU yang terbaru ini gitu loh bahwa pesangonnya juga menjadi lebih rendah jadi itu meningkatkan si apa namanya itu meningkatkan yang namanya PHK pada tenaga kerja yang berusia lanjut gitu. Dibandingkan dengan UU nomor 13 bahwa pasangannya masih masih lebih tinggi kalau di UU nomor 13 begitu. Nah, karena adanya tadi maka mereka-mereka yang sudah dianggap ya dianggap oleh perusahaan tidak berusia produktif itu bisa digantikan oleh anak-anak gitu oleh usia muda yang bisa apa yang bisa dibayar murah gitu masih mau untuk dibayar murah gitu loh untuk anak muda karena secara experience mereka masih belum ada
dan lain sebagainya, maka mereka-mereka yang berusia tua, mereka itu akan kerjanya serabutan nih. Mereka akan kerjanya serabutan, mereka akan bekerja di institusi atau lembaga atau bahkan bekerja secara perorangan yang tidak ada jaminan tenaga kerjanya atau belum ada apa namanya jaminan keselamatan kerja dan lain sebagainya yang memang hanya ya udah asal bekerja aja dan asal mendapatkan gaji aja gitu loh. Itu akan meningkat, maka ekonomi itu akan tetap rendah. Jadi nggak akan ada yang namanya pembangunan ekonomi ketika bias ini masih terjadi tentang batasan usia kerja ini. Maka apa namanya tuh kerja serbutan tadi, ekonomi akan tetap rendah dan ditambah mereka-mereka yang sudah tuh mereka-mereka yang sudah berumur gitu, mereka-mereka yang sudah berumur mempunyai anak dan anaknya akan mendapatkan beban lagi gitu karena anaknya akan menanggung beban karena orang tuanya tadi tidak bisa melanjutkan pekerjaan atau sekalipun mendapatkan pekerjaan mereka mendapatkan pekerjaan yang apa namanya itu informal, maka eh, anaknya akan menanggung beban, anaknya akan mengalami secara psikis dan lain sebagainya juga akan pasti terdampak. Dan juga ketika mereka gagal untuk meningkatkan ekonomi keluarga, ya akan sama-sama gagal dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan gitu. Ketika satu orang, satu keluarga aja mereka tidak bisa kemudian mensejahterakan keluarganya, maka ini akan berdampak pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia gitu loh. Maka ini semua tuh ketika kita mengingat akan adanya bonus demografi, kayaknya yang nggak akan ada gitu loh. Ini yang namanya kita mendapatkan bonus demografi malah bencana demografi ketika ini masih menjadi bias gitu. Jadi harapannya memang apa namanya itu kalau kita mau membicarakan pembangunan ekonomi, pembangunan apa Indonesia dari negara berkembang ini menjadi negara maju, maka salah satu lah ya, salah satu upaya walaupun memang begitu kompleks, begitu banyak permasalahan di Indonesia ini, tapi batasan usia kerja ini, perihal dengan batasan usia kerja ini seperti efek domino berkaitan dengan tenaga kerja ini, maka ini adalah menjadi salah satu hal yang memang harus menjadi concern dari pemerintah, utamanya juga di Menteri Kementerian Ketenagakerjaan gitu, karena memang ditolaknya kemarin untuk judicial review di pasal 35 ayat 1 ini eh, sangat amat disayangkan begitu. Eh, Sedangkan dibandingkan dengan tadi dari Pak Elmo ada insight tentang di Jepang itu eh, apa namanya tuh masih usia 65 tahun itu masih diberikan kesempatan kerja yang tinggi karena mengingat aging population pun juga di negara-negara lain barangkali ya. Begitu kemarin saya pernah kemarin saya juga membaca di beberapa apa namanya di beberapa artikel bahwa negara-negara yang eh, supply tenaga supply tenaga kerjanya itu lebih besar dari kebutuhan tenaga kerja, maka mereka masih bisa apa namanya teh apa angka pensiunnya itu tinggi, lebih tinggi. Jadi angka yang mereka masih bisa bekerja di usia lanjut itu masih banyak gitu. Tapi memang kalau kita menyadari bahwa kondisi demografi kita atau kondisi kependudukan kita memang mm, sangat amat beragam dan sangat amat banyak begitu ya karena kita mengingat juga Indonesia adalah negara yang sangat amat besar begitu. Jadi memang hal ini pun memang menjadi hal yang tidak mudah gitu karena eh tadi kita itu punya suplai tenaga kerja yang sangat amat besar, sedangkan kebutuhan tenaga kerja kita kemudian tidak bisa dieksplor untuk bisa selaras dengan apa yang namanya apa yang kita miliki itu suplai tenaga kerja yang tinggi gitu. Kayak kalau di Amerika dari peraturannya itu di Code of Federal Regulations-nya itu iklan lowongan kerja dilarang memuat istilah yang menghalangi lansia mendapatkan pekerjaan. Maksudnya sampai eh, hal-hal tersebut itu diatur gitu loh di negara lain, tapi kenapa di Indonesia ini eh, untuk sekedar digolongkan itu sebagai bentuk diskriminasi saja tidak bisa dilakukan, bahkan ya ditolak kemarin untuk sekedar judicial review gitu untuk kita mereview kembali gitu loh. Itu nggak ada diputuskan peluangnya gitu loh. Itu yang sangat amat disayangkan bagi aku. Itu mungkin nanti bisa kita kembang lagi mungkin ada tanggapan dari yang lain. Baik, siap, Tum Sasen. Mungkin yang saya dapat gitu ya dari barusan dua sudut pandang yang asalnya dari negara Jepang menyampaikan beberapa kebijakan dan implementasi di perusahaan tersebut seperti itu gitu me, apa ya membangkitkan rasa percaya diri bahwa di Jepang tuh ya kita tidak akan merasa ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan akan terus ada kesempatan lain gitu. Nah, ketika berbicara mengenai batasan usia di Indonesia tiba-tiba ya yang asalnya bisa diekspresikan ekspresi senang menjadi ekspresi sedih begitu ya.
dengan beberapa kebijakan yang ada, bahkan kebijakan tersebut kemarin sempat tidak diterima begitu ya Tum ya. Nah melihat hal tersebut gitu, jadi untuk penentuan batas usia kerja ini tuh tidak hanya berdampak pada yang senior-senior, tapi yang remaja pun ketika ini malah ditekan juga gitu, tidak ada kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang tadi dikatakan pekerjaannya serabutan, jadi tidak ada lagi yang memang ketika kita keluar dari atau mendapat gelar sarjana yang mana digambarkan itu akan menjadi seseorang dengan profesi tertentu, dengan pekerjaan yang memang menetap, tiba-tiba duar gitu ya. Dengan realita yang ada tidak seperti itu, tidak demikian. Nah, barangkali dari Pak Elmo dengan pemaparan dari Tum Sasen barusan bisa menanggapi sedikit lebihnya dan bagaimana sih adakah pandangan yang mungkin menumbuhkan inovasi atau solusi baik itu buat kita sebagai remaja atau bahkan pandangan untuk pemerintah. Begitu Bapak dipersilahkan. Mohon maaf Pak, mic-nya belum on ya? Oke, Oke. baik, terima kasih ya. Tadi bagus juga penjelasan dari Kak Seng ya. Saya juga kurang update sih sebenarnya tadi kalau memang sudah ditolak di tahap judicial review ya. Kalau kita lihat secara naskah akademik ya, waktu lalu saya sempat searching gitu di Scopus, istilah age discrimination itu ada. Jadi kalau dalam dunia akademik ya, sebentar. Ada namanya diskriminasi usia, diskriminasi gender, ya selain tadi politik, agama gitu ya. Juga ada diskriminasi lokasi gitu. Jadi itu sebuah eh, kata kunci yang jamak digunakan dalam riset terkait dengan labor economics. Dan ada satu jurnal yang namanya labor economics yang bahas banyak itu tentang topiknya itu hiring decision. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu mengambil keputusan untuk melakukan hiring, mempekerjakan berdasarkan berbagai macam case study dari usianya, dari gender, ya. Bahkan masuk masuk juga salah satu faktor agama. Gitu. Lalu satu jurnal juga satu paper dibahas, bahkan ada bahas tadi masalah agama ya. Artinya satu perusahaan di satu negara dia lebih tidak mau mempekerjakan laki-laki Muslim gitu. Bukan di negara Muslim maksudnya, negara non Muslim. Pun dengan bahasan age discrimination itu juga banyak sekali apa namanya papernya gitu ya. Nah mungkin saya kurang paham ya waktu mengajukan kemarin itu apakah sudah dilengkapi dengan kajian yang matang ya. Seharusnya itu bisa jadi pertimbangan yang cukup kuat untuk mahkamah gitu ya melanjutkan proses reviewnya harusnya ketika memang uh, age discrimination bahasa itu jamak digunakan dalam riset-riset ke, ke tenaga kerjaan gitu, labor economics salah satu jurnalnya. Saya sedikit menambahkan juga, sebenarnya tadi kalau kita lihat dari dua sudut pandang ya, senior atau junior, senior atau youth yang mau kita dahulukan, ini sebuah seperti seperti mata pedang gitu ya. Kalau kemudian seperti trade off lah gitu ibarat. Kalau dalam ilmu ekonomi mungkin mengambil ini maka melepas ini gitu. Mengambil kita fokus pada yang senior, maka yang mudanya lepas generasinya gitu. Kalau kita ngambil yang muda, maka yang seniornya bisa jadi marah-marah gitu ya, nggak terakomodir akomodasi dengan baik. Nah, di Jepang ada satu kasus ya, pada saat 1990, apa 1980 sampai 1990 terjadi sebuah namanya economic bubble. Itu puncak-puncak kejayaan Jepang ekonominya, bahkan waktu itu menyalip Amerika. Eh, Saat itu saking orang sibuk kerjanya gitu ya, ya ada faktor orang juga akhirnya nggak fokus untuk berkeluarga gitu. Dan ada juga faktor faktor di mana satu generasi itu hilang gitu, lost generation karena masalah hiring decision. Di Jepang itu setiap tahun itu
namanya apa ya, job hunting sebagai job seeker itu ya, mahasiswa S1 misalkan kan 4 tahun ya, di tahun ketiga dia sudah melakukan sebuah job namanya job hunting. Bahkan tahun kedua gitu, setahun sebelum lulus atau 6 bulan sebelum lulus dia sudah dapat kepastian akan kerja di mana. Itu tipikal Jepang. Jadi sebelum lulus sudah pasti dapat kepastian kerja. Waktu saya S2 itu sama, setahun sebelum lulus S2 sudah dapat offer ya, offering. Dan sekali perusahaan Jepang itu mau offer, dia eh, nggak akan main-main ya, artinya udah beneran akan di offer gitu, walaupun kondisi setelah itu pandemi sekalipun dia nggak akan cancel gitu, ya mungkin akan mengurangi gaji sekian persen gitu, tapi tidak akan cancel. Komitmennya cukup luar biasa. Nah pada saat economic bubble itu kayak gelembung ekonomi gitu ya, puncak-puncaknya itu ada suatu masa generasi itu nggak ter hiring dengan baik, entah karena saat itu sedang sibuk inovasi atau generasi itu memang nggak mampu untuk mengikuti perkembangan saat itu. Nah, generasi yang tidak terrekrut itu, tidak ter-hiring saat itu, sekarang dikenal dengan hikikomori atau generasi yang uh, sukanya di rumah diam nggak apa-ngapain, nggak ada pekerjaan, benar-benar no job gitu ya, kayak no job, no employment, no training, no education, menjadi beban keluarga, mengurung diri di kamar gitu ya. Dan cepat atau lambat generasi ini, walaupun hitungan dulu masih usia 20-an, ketika 20 tahun lagi ya, tahun sekarang 2025 sampai 2030, 2040, generasi ini akan menjadi orang-orang yang usianya matang dan akan menggantikan generasi senior itu yang membawa Jepang ke jaya ke masa keemasan gitu. Nah, saat replacement itu terjadi, regenerasi terjadi, maka akan terjadi sebuah apa ya, kemunduran yang sangat signifikan dari dari kapasitas kepemimpinan satu generasi gitu. Jadi eh, ada sebuah dampak yang intangible yang nggak terlihat secara apa namanya, secara kasat mata, tapi dapat dirasakan berpuluh-puluh tahun yang akan datang, yaitu lost generation. Dan ketika generasi ini nggak terpekerja kan mungkin dalam waktu 5 tahun nggak terasa gitu ya. Ah, nggak apa-apa, dia nggak kerja, dia serabutan, namanya apa, GIG ya, gig ekonomi gitu ya. Eh, ini juga ada riset ini menarik. Apa gig ekonomi, yaitu pekerja kontrak sementara, akhirnya ke informal gitu ya. Itu nggak akan ngefek. Tapi once mereka itu ada usia matang, 40 tahun yang harusnya mereka megang kepemimpinan di negara ini, misalkan menjadi eh, eselon berapa, pos-pos penting gitu ya, maka itu akan jadi sebuah eh, loss capability, kapasitas yang sangat jauh turunnya. Kenapa? Karena di usia mereka harusnya mereka bisa belajar untuk bekerja, tapi mereka nggak punya kesempatan itu. Akhirnya mereka tadi serabutan informal. Jadi mereka apa ya? Jadi mereka nggak ada kesempatan untuk belajar. Learning curve itu jadi aneh gitu. Ya harusnya naik terus, tapi ini bisa jadi volatile, dan saatnya dia memimpin, saatnya megang puncak kepemimpinan gitu ya, ini nggak punya skill, nggak punya experience gitu. Nah, eh, ini yang salah satu yang menjadi pemikiran juga sih, tentang lost generation ini, sama seperti COVID, rekan-rekan semua. Ketika COVID kemarin pindah dari offline ke online semua gitu ya, itu mungkin kalau kita lihat ada sekitar berapa, 30% itu loss learning. Jadi eh, pemahaman knowledge anak generasi COVID itu bisa jadi mungkin ya, selama baca itu lebih rendah 30% lebih gitu ya, dibandingkan generasi sebelumnya. Dan ini efeknya nggak sekarang tadi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ke depan. Nah, sehingga nanti di next diskusi ya, di next segmen kita akan bahas lagi bagaimana rekomendasi kebijakannya. Sehingga sedikit aja spoilernya, perlu adanya balance kebijakan untuk mengakomodir yang muda ini sebagai benar-benar regenerasi persiapan masa depan, pun dengan tetap mengakomodir yang senior sehingga tidak ada ketimpangan yang terjadi. Mudah-mudahan kajian-kajian ini, kalau saya lihat ya, di jurnal itu case study Indonesia sangat sedikit. Jadi rata-rata negara-negara maju yang sedang aging population itu banyak case study-nya. Itu gimana? Dan mereka udah melakukan banyak riset ya.
belakangan juga banyak negara berkembang seperti yang maju ya kayak India gitu udah mulai banyak juga tuh dengan jumlah yang banyak, apa namanya populasinya itu bagaimana itu juga agak berat juga tuh airing decision-nya. Nah, kasus Southeast Asia itu Asia Asia Tenggara itu masih sangat sedikit yang membahas terkait dengan hiring decision. Sedikit itu tanggapan dari saya. Baik, sangat menarik ya Pak, dan sudah di-spoiler juga untuk pembahasan selanjutnya. Namun, satu yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu sebelum beranjak ke Tumsasen, ketika tadi pengakomodiran, pekerjaan baik itu yang muda ataupun yang senior atau yang tua begitu ya, dengan beberapa training yang ada, apakah, bisa dilihat keseluruhan dari warga Jepang itu, eee, apakah masih tetap ada yang pengangguran atau seperti apa nih, Pak? Baik itu dalam penelitian atau dalam analisis Bapak secara langsung. Ya, oke. Eh, Pengangguran tetap ada ya. Tapi kalau kita lihat waktu saya pas sekolah S2 itu master, terus ada salah satu mata kuliah yang judulnya tentang karir gitu ya, karir in Japan gitu loh. Ada career session datang, dia menjelaskan tentang Gini ratio. Ini Gini ratio di Jepang itu cukup eh, apa ya, equal gitu. Jadi nggak ada yang terlalu nggak kaya gitu ya, nggak ada yang terlalu miskin. Jadi cukup stabil sehingga ketika orang itu nggak terlalu banyak perbedaan yang signifikan dari segi pendapatan, kehidupan, oh, kok dia mewah banget, saya nggak bercukupan gitu ya. Muncul hal-hal kayak kriminalisasi, hal-hal buruk lah gitu ya, memicu hal-hal kriminalisasi, hal-hal yang pembunuhan, pencopetan dan lain-lain gitu. Tapi ketika generasi itu cenderung standar apa equal, maka kriminalisasi itu tidak terlalu banyak. Nah, begitu juga dengan jumlah yang bekerja penganggurannya. Memang dulu ketika saat masa-masa emas itu sulit karena bersaingan kuat. Ketika sekarang sudah aging population, yang kan sekarang bayangin teman, rekan-rekan semua mungkin tahu ya, sering dengar dari sosial media. Kelahiran itu, angka kelahiran lebih rendah dibandingkan angka kematian. Otomatis setiap tahun tuh kurang ratusan ribu, ya puluhan ribu sama ratusan ribu lah mungkin orang meninggal ya. Artinya otomatis jobnya semakin banyak gitu. Baik itu job yang sifatnya technical, clerical, atau job yang sifatnya dia inovasi manajerial gitu ya. Nah, walaupun tadi usia orang Jepang panjang gitu ya, tapi kan generasi itu cepat atau lambat akan berkurang dan udah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir angka kelahiran lebih rendah dibandingkan angka kematian kayak gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penyampaiannya. Berarti sudah terjawab juga pertanyaan saya mengenai tadi pengangguran, dan memang dari dampak dari pengangguran tersebut lagi-lagi sama ya, mengarah pada kekerasan dan hal-hal yang memang tidak diinginkan, tapi memang tidak terlalu banyak. Nah, begitupun di Indonesia begitu ya, ketika banyaknya pengangguran atau memang yang tingkatnya bisa dibilang rendah, itu ternyata makin marak juga akan kekerasan yang memang tidak bisa kita kendalikan juga. Nah, untuk selanjutnya tadi pun disampaikan oleh Tum Sasen mengenai generasi sandwich ya Pak. Nah, apakah dari Tum Sasen sendiri dengan melihat tadi adanya lost generation begitu di Jepang, apakah itu bisa dikatakan juga bisa terjadi di Indonesia mengenai lost generation? Gitu ya Tum ya, atau barangkali nanti dari Tum Sasen juga mau menanggapi hal-hal yang tadi telah disampaikan oleh Pak Elmo. Dipersilahkan Tum. Siap. Sebelum ke pertanyaannya Megan ya tadi sedikit eh masuk juga kemiripan atau apa ya ada kaitannya juga lah kalau tadi berbicara tentang secara dilihat dari refleksi sejarah gitu ya bahwa ini yang sangat amat agak disayangkan bahwa kan kita sama-sama tahu bahwa dari 120 tahun 120 sebelum Masehi, istilah gotong royong atau kebudayaan kita gitu ya tentang gotong royong ini kan memang ya baru dikenalkan pada saat itu dan memang sekarang itu sudah sangat amat menjadi identitas bangsa gitu si gotong royong ini. Kemudian di mulai masuk Masehi, mulai masuk kerajaan-kerajaan, udah ada sistem pekastaan dan lain sebagainya. Terus juga kemudian eh, permasalahan ketenagakerjaan ini sama sekali belum kemudian dibahas, masih begitu banyak masalah ketenaga kerjaan, perdagangan perbudakan dan lain sebagainya. Kemudian masuk di masa penjajahan, udah
perbudakannya makin parah dari Belanda dan lain sebagainya. Kemudian barulah secara sistem pelindungan tenaga kerja ini baru saat Belanda dipimpin Dendels menerapkan politik balas budi. Nah ini dan sampai sekarang sering berjalannya waktu perhatian tentang perlindungan dalam ketenaga kerjaan ini meningkat gitu. Nah, tapi tadi menarik tentang gotong royong bahwa eh, apa ya budaya ini di Indonesia sangat amat kental, sangat amat berpengaruh eh, terhadap berbagai macam aspek begitu. Karena mau budaya apa di Indonesia yang tidak berdampak pada setiap aspek kehidupannya. Tadi berbicara tentang budaya gotong royong, ini berdampak pada kemudian eh, banyak kemudian secara perorangan atau kalau institusi mungkin mungkin masih eh, secara terang-terangan masih tidak terlihat begitu, tapi ketika eh, si prinsip gotong royong ini diterapkan di lingkungan pekerjaan gitu, jadi keenakan gitu loh kadang ya si perusahaan ataupun secara perorangan. Tapi memang ini masih terjadi ketika seseorang bekerja secara perorangan atau pekerjaan yang informal. Jadi mereka akan menganggap bahwa keramah tamahannya setiap individu orang-orang Indonesia, kemudian juga budaya gotong royong yang ada di Indonesia itu menjadi salah satu alasan seringkali apa namanya terjadi diskriminasi secara halus begitu atau eksploitasi secara halus begitu. Itu potensi-potensi itu ada. Nah, khawatirnya ketika adanya nilai-nilai positif tapi bergeser karena kenakalan-kenakalan baik itu dari perusahaan atau secara perseorangan ini, ketika ini tidak kemudian diaturkan oleh pemerintah dalam regulasi, maka ini akan terus menjadi apa namanya itu satu nilai menjadi kemudian menjadi tradisi budaya, kemudian juga lebih besar lagi menjadi peradaban gitu khawatirnya gitu kan. Jadi eh, pentingnya juga kita di dalam dunia pendidikan menerapkan bahwa nilai-nilai yang kita punya, identitas bangsa yang kita punya ini kemudian eh, bukan saklek pada seluruh ranah di menjadi menjadi satu hal yang saklek gitu karena tadi mengingat dengan berbagai macam karakteristik orang Indonesia begitu ya. Pun juga kalau misalkan tadi kita berbicara apa namanya batasan usia kerja itu kita tahu adalah bentuk identitas personal gitu ya. Jadi batasan usia itu eh tadi bisa tidak bisa tergolong tidak menjadi diskriminasi ketika ada justifikasi yang clear. Jadi yang tadi aku sebutkan bahwa kenapa orang di bawah 25 tahun tidak bisa mengisi posisi ini dan lain sebagainya lah. Nah, yang menjadi highlight karena Kak Elmo sedikit mengenalkan juga Kohati ini adalah organisasi perempuan badan semi otonomnya dari HMI barangkali kalau Kak Elmo tahu, Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi mahasiswa tertua di Indonesia. Gitu. Nah, ini Kohati ini khusus dengan membahas tentang isu-isu perempuan dan anaknya. Nah, jadi sedikit meng-highlight bahwa ketika adanya eh, batasan usia kerja, apa namanya itu apa diskriminasi batasan usia kerja di dalam lingkungan pekerjaan ini sangat amat banyak berdampak pada perempuan juga. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa budaya di Indonesia ini masih menitik beratkan beban domestik ini kepada perempuan. Ketika perempuan misalkan dalam usia tertentu mereka lebih banyak atau misalkan kita lihat rate-nya juga atau curve-nya bahwa yang paling banyak melakukan jeda karir atau break karir itu adalah perempuan karena tadi menitik banyaknya atau budaya di kita itu masih menitik beratkan beban domestik itu kepada perempuan. Maka ini itu eh, apa namanya itu sangat amat berdampak pada perempuan, affect disproportionately towards female gitu. Jadi eh perempuan ini kan berpeluang sangat amat besar gitu untuk melakukan jeda karir. Jadi kemudian selanjutnya mereka tidak bisa masuk kerja karena dianggap sudah tidak punya pengalaman yang up to date. Maka tadi disampaikan oleh Kak Elmo bahwa kemudian di Jepang ada dari apa namanya itu sebuah platform atau sebuah atau banyaknya juga pelatihan-pelatihan. Nah, maka dari itu di Indonesia ini memang ada kalau misalkan kita lihat gitu ya. Kalau misalkan kita lihat banyak juga pelatihan-pelatihan vokasi atau memang kebanyakan pelatihan vokasi ini tidak dari Kemenaker, pelatihan vokasi ini banyaknya dari komunitas-komunitas yang sama-sama punya kesadaran. Kayak misalkan di Kohati juga banyak Kak kita melakukan apa namanya pelatihan-pelatihan ini untuk kita kader-kader atau untuk mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswi muslimah begitu untuk mereka bisa upgrade skill. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu ketika
tadi ada batasan usia kerja, kemudian juga ada pengalaman minimal 2 tahun, kita betapa sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan di tahun 2023 itu hampir 14% itu sekitar 13-14% yang menyumbang pengangguran itu adalah dari mereka-mereka yang lulusan S1 gitu. Mereka-mereka yang sudah bahkan apa namanya itu menempuh pendidikan tinggi. Kan kita apa namanya itu kita belajar, kita kuliah tinggi langit, kemudian juga atau kayak ke Elmo sampai ke negara Jepang atau negara-negara lainnya untuk mereka-mereka para diaspora, kan mereka harapannya bisa memberikan nilai tambah untuk negara karena apa? Karena kesejahteraan dia dan keluarganya itu bisa membantu meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Angka kesejahteraan di Indonesia bisa meningkat gitu dan itu secara jauhnya itu bisa membantu Indonesia untuk menjadi negara maju. Tapi tadi ketika apa namanya itu berbicara tentang adanya batasan usia kerja tadi, kemudian apa namanya itu perempuan-perempuan dibebankan dititik berankan beban domestiknya tadi kepada perempuan, maka eh ini harus menjadi perhatian khusus tadi bagi pemerintah, tapi juga komunitas-komunitas. Maka dari adanya kita diskusi hari ini, komunitas-komunitas tertentu juga harus mulai sadar bahwa batasan usia kerja ini bisa menjadi atau bisa menjadi peluang diskriminasi. Eh, Makanya kalau Kohati itu kan jadi kita banyak pelatihan-pelatihan karena apa? Karena tadi batasan usia kerja tadi harus ada pengalaman 2 tahun. Nah, setidaknya kita membantu eh, upskilling dari anak-anak muda, begitu mahasiswa-mahasiswa mereka sudah dikasih apa namanya itu point of view di dunia karir itu seperti apa, skill apa dan lain sebagainya. Karena sekarang pun eh, peker sekarang pun linearitas antara apa yang menjadi latar belakang pendidikan, kemudian juga pekerjaan itu banyak sekali yang kemudian tidak linear gitu, sama sekali. Bahkan sekarang kalau di dunia pendidikan, karena saya dari jurusan pendidikan, begitu melihat bahwa kita-kita nih yang pendidikan, belajar bagaimana cara menyampaikan satu materi kepada murid, itu pun bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak menempuh apa namanya, tidak menempuh perkuliahan, tidak belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan gitu. Jadi kita bersaingnya malah secara umum. Kalau kayak gitu ngapain ada yang namanya Fakultas Ilmu Pendidikan kalau semuanya bisa menjadi guru pada akhirnya melalui PPG, Pendidikan Profesional Guru. Bahkan sekarang udah nggak ada akta ajar dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal seperti ini pun juga harus menjadi perhatian karena apa? Karena tadi sebetulnya kalau misalkan kita dari tadi kan kita berbicara tentang point of view kita sebagai job seeker, tapi memang rata-rata juga kalau misalnya kita coba coba kalau kita menjadi pemilik perusahaan, maka kita ingin yang namanya gimana caranya perusahaan kita ini eh, kinerjanya bisa meningkat, bisa bisa secara kualitas jadi meningkat gitu, tapi tanpa mengeluarkan kos yang tinggi. Pastilah itu pikiran apa namanya itu pengusaha-pengusaha atau pemilik usaha gitu itu akan menjadi satu nilai plus ketika ketika kita punya tenaga kerja yang murah tapi mereka punya kualitas yang baik gitu. Maka dari itu untuk kita para mahasiswa-mahasiswa atau yang masih muda-muda nih kita banyakin internship, kita banyakin apa namanya itu upskilling, kita banyakin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan karir supaya kita punya portofolio yang baik. Maka ketika apa namanya itu ketika perusahaan menganggap bahwa kita bisa dibayar murah, nyatanya dengan portofolio yang kita punya, kita tidak bisa dibayar murah karena kita juga punya pengalaman. Karena kalau misalkan ngomongin pengalaman minimal 2 tahun bekerja ya sama aja kita bisa gantikan itu dengan magang. Cuman memang terkadang kita itu kekat bahkan belum interview. Nah, mungkin barangkali ini bisa menjadi salah satu apa namanya itu barangkali begitu ya bisa dijadikan salah satu kebijakan atau misalkan rules terbaru gitu untuk perusahaan-perusahaan. Gimana kalau misalkan usia kerja ini silakan dikasihkan rasionalisasinya pertama atau misalkan diberikan setelah interview kerja gitu. Jadi minimal kita itu bisa menjelaskan dulu diri kita itu seperti apa, kita itu punya skill apa, portofolio kita itu seperti apa dan lain sebagainya, komitmen kita seperti apa gitu. Jadi perusahaan pun atau biasanya tim HRD itu mereka bisa menilai kita by interview dulu, nggak di cut
apa namanya, nggak di-cut bahkan sebelum interview. Tapi memang yang menjadi nilai, minusnya biasanya perusahaan pengen cepat gitu. Jadi mereka, menetapkan batasan usia kerja tadi gitu. Ya memang aku pribadi sangat amat menyayangkan bahwa kita tidak punya sistem yang, bagus, clear, seperti di beberapa negara lain yang mereka banyak sekali menetapkan bahwa usia kerja ini diperhatikan gitu. Kalau di Indonesia, enggak terlalu, padahal kalau misalkan kita lihat angkatan kerja kita di tahun 2022 aja kita ada punya 144 juta angkatan kerja gitu. Nah, kenapa ini tidak bisa kemudian diaturkan sebaik mungkin oleh pemerintah? Karena tadi kalau misalnya memang pemerintah dalam segala bentuk programnya menambahkan istilah bonus demografi di tahun-tahun tertentu, tapi tidak dengan kemudian, fakta realita di lapangan mereka melakukan apa, begitu kan ke kita usia-usia produktif. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat data, 100 orang usia produktif, mereka harus, memikul beban 48 orang yang berusia tidak produktif, maka, eee, gimana kita mau maju gitu loh. Bahkan mereka-mereka yang usia produktif dibebankan begitu, dikasih beban untuk kemudian juga memikul apa yang namanya tadi, usia-usia tidak produktif tadi. Dan juga, sedikit tadi bahwa, berbicara tentang, eee, apa namanya, aku ingin berbicara tentang dependensi rasio juga yang ada di Indonesia bahwa tadi ageism, bias produktivitas, gitu, bahwa lansia itu dikatakan kolot dan lemah. Kadang kita juga aneh kalau misalkan ada lansia yang, apa namanya, jadi di Indonesia itu, Kak, aneh kalau misalkan ada lansia, usia 65 tahun itu mereka aktif, mereka itu, apa namanya itu, mereka tuh aktif, mereka itu masih semangat bekerja dan lain sebagainya, itu adalah satu hal yang aneh kalau di Indonesia kayaknya gitu. Maka framing media juga ini sangat amat berpengaruh begitu. Karena lansia dianggap kolot, lansia itu dianggap lemah di media, terus anak muda juga dianggap perlu dibimbing, perlu diemongin, perlu apa namanya itu, masih 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 apa namanya itu, secara kualitas kerja masih tidak terlalu seberpengalaman mereka-mereka yang sudah senior, maka bisa dikasih upah murah. Maka ini nantinya juga tadi berpengaruh pada dependensi rasio, karena mereka-mereka yang kemudian lansia dan digantikan oleh anak-anak muda yang cost-nya lebih rendah, maka, apa namanya itu, dalam pembangunan makro, maka ini akan berpengaruh kepada dependensi rasio ini akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi makro. Kenapa? Karena tadi, gitu, karena mereka-mereka yang sudah lanjut usia akan bergantung pada kita-kita atau bergantung pada anak-anaknya, bergantung pada anak-anak muda gitu. Padahal kalau kita ngomongin di Indonesia sendiri, usia produktif itu, apa namanya, dari 15 sampai 64 dan yang bisa dikatakan prima itu dari 25 sampai 55 gitu. Bahkan kalau misalnya kita ingat, apa namanya tuh, atau mungkin di sini banyak yang join juga teman-teman dari Kohati, dari HMI gitu, bahwa, eee, usia tua adalah penyakit, itu kata seorang filsuf Seneca gitu. Jadi hal ini tuh memang, eee sesuatu yang perlu didobrak karena bukan hanya menjadi point of view satu orang atau segelintir orang, tapi banyak sekali orang yang berpikir bahwa usia tua adalah penyakit tadi sebagaimana dikatakan oleh filsuf Seneca, gitu. Jadi, apa namanya, kita harus mau mendobrak itu untuk apa? Untuk supaya, kita bisa sama-sama meningkatkan produktivitas, tidak ada yang namanya bias produktivitas, tadi pun juga ini bukan hanya berkaitan dengan batas usia kerja, tapi juga tadi berkaitan dengan juga, apa namanya, gender. Kenapa? Karena perempuan, punya titik beban sendiri, gitu. Jadi yang tadi aku katakan bahwa, diskriminasi batasan usia kerja ini banyak berpengaruh juga kepada perempuan, sangat amat banyak berpengaruh, eee, terhadap perempuan. Maka kita harus, jadi di asosiasi asosiasi HR di Indonesia itu mereka itu, eee, entah baru di tahun ini ada, jadi mereka itu punya, komitmen atau prinsip bahwa harus adanya diversity, equity, dan inclusivity. Jadi mereka harus fokus pada kompetensi, tapi masih banyak perusahaan-perusahaan nakal yang masih, tadi menetapkan batasan usia kerja tanpa rasionalisasi. Maka, hal ini untuk menekan tadi adanya sandwich generation, kemiskinan yang berdampak domino ya, kriminalitas dan lain sebagainya. Maka
Ini harus juga kemudian bisa ditekankan pada seluruh perusahaan, baik eh, apa namanya itu swasta maupun negeri, karena tadi di BUMN juga nyatanya seperti itu, pun juga di DPR RI juga masih seperti itu gitu. Jadi kita nih sebagai komunitas-komunitas harapannya bisa menyuarakan ini dan juga eh, bisa bantu untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang tidak bisa secara rutin dilaksanakan oleh pemerintah gitu. Karena pemerintah kita ini kayaknya banyak banget kerjaannya, banyak banget PR-nya gitu. Jadi kadang kitanya juga underestimate sama pemerintah gitu. Tapi ya itulah, kita harus bareng-bareng sama-sama, jangan sampai lilin-lilin kecil di setiap kota, di setiap wilayah untuk mengadakan ini tuh dipadamkan karena pesimisan kita terhadap pemerintah. Justru kepesimisan kita terhadap pemerintah harus menjadi motivasi kayak gitu untuk kita, komunitas-komunitas Diasporapedia, juga Kohati ataupun organisasi-organisasi lainnya, untuk bisa bantu pemerintah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan tadi seperti di negara Jepang yang memang secara sistematis mungkin ya sudah dilakukan oleh oleh pemerintah gitu. Nah, kita kayaknya memang ada pelatihan-pelatihan, tapi memang kadang juga ini ternyata menariknya adalah usia tuanya juga mereka kadang males gitu loh, enggan juga upskilling dan reskilling. Itu juga jadi permasalahan, maka harus seimbang sih. Ketika ketika kita sudah mengadakan, pemerintah sudah menyediakan, mereka-mereka juga harus sadar gitu, yang sudah usia-usia tuanya juga harus sadar bahwa mereka itu perlu skill yang up to date gitu. Maka selain disediakan wadah, tapi kalau usia tuanya juga mereka tidak, atau senior-seniornya mereka juga tidak punya kesadaran untuk upskilling dan reskilling gitu kan, kayak ya percuma juga gitu. Maka kolaborasi pentahelix ini harus ada. Seperti itu. Mungkin aku jadi kebanyakan ngomong karena di otak aku ini banyak banget hal-hal yang disayangkan perihal dengan apa namanya tuh, ketenaga kerjaan ini begitu. Walaupun ya nggak concern amat juga, tapi kita sebagai yang awam gitu, kita sebagai job seeker juga gitu kan. Jadi khawatir gitu kalau ini menjadi masalah yang dibiarkan gitu. Dan ya mau dibawa kemana pada akhirnya gitu kita-kita ini gitu loh. Itu mungkin boleh ditanggapi, kayaknya banyak sekali tanggapan nih kayak ngomong dikaitkan dengan di Jepang ini Ya, kayak gimana dan seperti dibikin yang gimana. kita ketahui bersama berarti ya untuk pembahasan kali ini memang daging semua gitu, benar-benar dikupas tuntas oleh Tom Sasen juga dari mulai faktor, dampak, solusi, udah semuanya hampir terbahas juga. Tapi tadi tuh yang penasaran apakah bisa disandingkan nggak sih dengan istilah lost generation di Jepang dan generasi sandwich di Indonesia? Oh ya, tadi berbicara lost generation jadi lupa pertanyaannya. Kalau misalkan ngomongin peluang, apa namanya itu, tadi dengan berbagai macam tekanan akan adanya sandwich generation, kemudian juga apakah berpeluang juga terjadi aging population atau lost generation di Indonesia? Itu sangat amat berpeluang ya, karena teman-teman tahu mungkin kemarin, walaupun huru-hara child free kemarin kita SAF ini banyak banget yang kontra, tapi nyatanya ketika kita berbicara sama mereka-mereka atau sama aktivis perempuan, banyak banget kayak mau ini ditemukan, ternyata mereka-mereka banyak setuju juga ini dengan child free. Kenapa? Karena kita tuh udah kebanyakan apa namanya tuh, udah kebanyakan populasi, tapi ini pemerintah nggak bisa nih ngaturnya, nggak bisa nih apa namanya tuh ngasih kebijakan yang tepat bahkan untuk batasan usia kerja inilah gitu. Sesimpel kemarin aja kenapa ditolak gitu. Jadi maksud aku dengan kondisi yang saat ini, ketika orang-orang enggan untuk menikah, ketika orang-orang enggan untuk mempunyai keturunan di Indonesia gitu lebih tepatnya, karena eh, ya budaya kita yang ada gitu, budaya kita yang ada, kondisi lingkungan kita yang ada tadi, apa namanya tuh, ketika misalkan gagalnya mendidik anak itu dititik beratkan pada perempuan atau pada jenis kelamin tertentu. Kemudian juga misalkan yang laki-laki, bukan hanya perempuan, karena kalau kita berbicara gender bukan hanya tentang perempuan, ketika laki-lakinya pun dituntut untuk selalu menjadi provider, selalu kuat dan lain sebagainya, ketika mereka mengalami kegagalan, maka itu dinilai hal yang tabu dan tingkat stresnya kemudian meningkat, bahkan banyaknya angka bunuh diri yang dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan, tapi memang kalau secara angka laki-laki lebih banyak, dan itu tuh karena apa ya? Karena memang tekanan biasanya katanya, tekanan dari masyarakat atau lingkungan sendiri yang ada, jadi konstruk sosial yang ada itu
bikin laki-laki burn out karena mereka harus selalu menjadi provider, karena mereka harus selalu menjadi seseorang yang kuat, nangis aja nggak boleh gitu kan. Kalau misalkan lagi ke waktu masih kecil kita kalau anak laki-laki jatuh kan kayak ih nggak boleh nangis, malu sama perempuan masa laki-laki nangis gitu kan. Hal-hal kayak gitu tuh kayak budaya-budaya kita. Nah makanya angka tingkat stres akan meningkat. Kemudian juga tadi karena banyaknya, ini konsekuensi logis dari sebetulnya ketika seseorang atau perempuan nggak mau punya keturunan dan pada akhirnya ini bisa apa namanya itu angka pernikahannya tidak menjadi rendah, perceraian tinggi, kemudian juga angka lahir yang kemudian menjadi rendah. Hal ini tuh memang tadi yang aku sampaikan berkaitan dengan budaya yang ada, karena memang tidak bisa disalahkan, nggak bisa disalahkan dengan kondisi yang saat ini ada gitu ya. Dengan kondisi yang saat ini ada begitu sulitnya eh angka ekonomi kita rendah, tapi angka biaya sekolah untuk anak tinggi, jangankan sekolah, untuk eh, apa mendapatkan nutrisi aja gitu, itu sangat amat sulit, sangat amat mahal gitu. Jadi eh, banyak orang yang kemudian lebih baik ya, oke lah kita nggak usah kayaknya punya keturunan. Mereka-mereka juga terkadang ketika sudah asik bekerja, itu mereka lupa akan hal-hal seperti itu gitu. Jadi memang ini sangat amat berpotensi terjadi di Indonesia dan jangan sebetulnya untuk sekarang mungkin karena populasi kita tinggi kita masih merasa aman, tapi kan kalau kita berpikir tentang jangka panjang tadi jangan sampai kita ya bahkan pemerintah sendiri harus mengeluarkan merogoh kocek yang besar agar masyarakatnya warganya mau menikah gitu, mau mempunyai keturunan gitu. Jangan sampai kayak gitulah maksudnya. Ini itu bisa diselesaikan kalau misalkan memang ada kolaborasi tadi dan bisa tetap kita yang di grassrootsnya nih, kita punya point of view yang apa namanya itu yang luas, kita apa namanya itu belajar, kita cari kita cari solusi sebaik-baiknya gitu. Karena tadi aku bilang sebetulnya kalau misalkan seseorang eh, makin banyak baca, ya konsekuensi logisnya ya akan banyak juga kemudian mereka-mereka yang berpikir hal-hal kayak gitu. Karena apa namanya tuh? Karena melihat situasi yang ada tadi, terus juga secara keilmuan mereka sudah dapat gitu. Jadi kayaknya hal ini tadi dikatakan bahwa memang ini sangat amat berpotensi terjadi di Indonesia. Tapi ya tidak ada yang kemudian harus disalahkan, tunjuk tangan dan lain sebagainya. Tapi kita semua ya bareng-bareng aja. Apa namanya tuh? Jangan jangan berpangku tangan aja. Gitu sih. Wah, ini potensi mah ada. Sangat amat tinggi kalau misalnya teman-teman diskusi juga kayaknya udah banyak banget ini mah terjadi di mana-mana. Nah, Kayak dengan gitu. kata berpotensi tinggi sehingga ngomongnya jadinya jangan ya Dek ya, jangan sampai terjadi. Ah, Gitu mungkin ya. jangan-jangan. Iya, jangan. Dan ingat juga nih ada lagu dari anaknya Ahmad Dhani kan, "Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis." Nah, itu kan jadi konstruk sosial buat laki-laki yang memang kalau misalnya nangis malu sama perempuan, padahal sama-sama Iya, manusia yang juga betul. punya punya perasaan gitu. Nah, Mm-mm. beralih ke Pak Elmo yang tadi sudah spill beberapa hal ya Pak ya, boleh untuk dilengkapi. Ya, nanti menarik juga ya dari Kak Saseng ya. Saya juga baru tahu tuh yang satu orang itu kemudian mau nanggung sekitar 40 lebih ya tadi ya. Itu berat banget sih. Kalau di Jepang aja tuh itu satu orang zaman-zaman tahun 2000 awal satu orang menanggung dua ya. Di satu satu orang produktif menanggung dua gitu. Sekarang satu orang menanggung 4 sampai 5 ya. Dan itu udah benar-benar tadi udah nggak mau menikah atau berkeluarga gitu. Dampaknya sama segitunya gitu. Indonesia kayaknya 10 kali lipatnya. Artinya tadi potensinya sangat besar sekali ketika orang yang tadi orang yang berliterasi paham, maka dia akan bisa memilih pilihan-pilihan seperti tadi gitu. eh Ini sedikit dispil ya untuk menyeimbangkan gitu ya. Bahwasanya ada dua variabel yaitu youth, anak muda dan eh, senior ya. Dan ini sebuah apa ya populasi yang pasti ada di sebuah perusahaan gitu. Nah, kalau memang ada sih perusahaannya startup ya yang dia fokusnya yang dia banyakkan anak muda gitu.
Tapi kalau kita lihat perusahaan konvensional, pasti kebanyakan dia populasinya ada senior dan ada junior atau youth-nya gitu. Nah, eh bentar. Itu. Nah, sebenarnya eh untuk menyeimbangkan tadi ada banyak berapa poin sih yang saya sampaikan. Yang pertama ini untuk menghapuskan ya diskriminasi usia, khususnya untuk entry level. Jadi kalau di mungkin di negara lain juga sama ya. Kalau di Jepang itu untuk masuk kerja itu ada dua jalur. Yang pertama adalah entry level, yang kedua adalah mid term career. Nah, entry level itu yang dia bisa jadi fresh graduate atau ini kalau kalau dari usia sih di under 30 ya. Di bawah 30 tahun tuh masuk entry level. Entah itu dia lulusan S1, lulusan SMA, lulusan S2, itu masuknya ke entry level semua. Dan setiap entry level itu semua orang welcome untuk masuk ke entry level. Jadi tidak ada diskriminasi usia. Eh, karena apa? Ketika dia nanti masuk ke sana, dia akan di training secara seragam. Nah, ini yang membedakan antara Jepang dengan Amerika ya. Kalau Amerika itu eh dia individual gitu. Misalkan dia jago di programming, udah dia akan di hire untuk satu posisi di programming misalkan. Bisa di Google gitu ya, atau di mana gitu. Atau di Apple atau di Instagram atau di Meta gitu. Dia akan difokus, kamu fokus di programming gitu. Nah, kalau di Jepang, background kita, apapun background kita, ketika kita masuk ke perusahaan entry level, maka kita akan di training sama semuanya gitu. Nah, ini kalau kita mungkin rekan-rekan tahu juga ya, kalau di Amerika kan film-filmnya yang suka ada tuh Marvel, Superman gitu ya, Batman ya, apa individual base gitu. Kalau di Jepang kalau lihat anime-anime kan kata-kata kayak Naruto kan berkelompok ya, masa Sasuke Sakura gitu ya, ada kelompok lain, One Piece pun berkelompok gitu ya. Jadi kata-kata komunal gitu. Jadi entry level ini bukan sebuah hal yang harus dilakukan sebuah diskriminasi usia gitu. Jadi siapapun bisa masuk dan once dia masuk dia akan di training sama. Jadi even nggak ada skill sekalipun atau beda beda jurusan itu nggak masalah. Pertama itu yaitu adalah eh kebijakannya ya. Mungkin tiga dulu. Pertama penghapusan diskriminasi. Jadi buat pasar kerja inklusif untuk semua generasi. Khususnya tadi di entry level. Kemudian yang kedua fleksibilitas kebijakan pensiun. Jadi ada satu negara ya, selain Jepang juga ada, dia melakukan sebuah namanya pensiun yang bertahap. Ketika seorang tua itu mau pensiun, dia nggak langsung tiba-tiba pensiun, dia bertahap. Sebenarnya sudah dilakukan ya. Eh, Ibu saya juga waktu kerja di BUMN, beliau 2 tahun terakhir sudah masuk masa persiapan pensiun, sehingga udah eh, menurun lah kesibukannya sampai benar-benar nanti pensiun gitu. Itu udah ada dan sudah bagus sih. Misalnya di Indonesia ada sebuah kebijakan pensiun bertahap gitu. Nah, dalam kebijakan pensiun ini ada fleksibilitas kebijakan pensiun. Selain tadi pensiun bertahap, adanya ini peningkatan usia pensiun untuk sektor strategis. Jadi kalau tadi kita lihat untuk sisi anak mudanya itu dibuka selebar-lebarnya untuk entry level, untuk sisi yang tuanya ini bukan langsung kita perpanjang semuanya usianya, misalkan tapi perpanjang usia pensiun, tapi untuk sektor-sektor yang eh, strategis, ya esensial gitu. Sebagai contoh ya, sektor pendidikan dan sektor kesehatan ini dapat dinaikkan usia pensiunnya. Karena kenapa? Eh, Pendidikan dan kesehatan ini learning curve-nya tadi, kurva pembelajarannya sangat lama. eh, Kalau ini segera dipensiunkan silakan ya dan generasi yang mudanya belum siap tadi akan jadi loss learning gitu. Sebagai contoh tadi kesehatan nih, dokter yang sudah paling ahli misalkan kita lihat mungkin nggak banyak ya, dokter anestesi di Indonesia atau dokter jantung di Indonesia, dokter penyakit dalam yang ahli itu kan terbatas. Di Jakarta mungkin cukup ya, tapi daerah-daerah lain ya, karena saya tuh pernah tinggal di Jawa Timur itu sangat terbatas sekali gitu dokter spesialis.
Nah, dan rata-rata sudah tua gitu ya. Eh, dan ini nggak digantikan misalkan. Sehingga bisa diperpanjang sekaligus tadi sambil melakukan mentoring dengan yang muda-muda gitu. Yang pendidikan pun sama. Perlu guru punya sifatnya mentransfer knowledge yang krusial di kesehatan, di pendidikan, itu peningkatan usia pensiunnya perlu dikonsider, dipertimbangkan. Yang ketiga eh, adalah apa, tapi yang tiga dulu ya. Yang ketiga adalah pengembangan program pengembangan karir untuk anak muda. Jadi di Eropa ada namanya Youth Employment Guarantee. Jadi garansi mempekerjakan anak muda gitu. Jadi usia 18 sampai 29 tahun itu dia sudah digaransi mendapatkan pekerjaan, pelatihan dan pendidikan lanjutan dalam waktu 4 bulan. Kalau dia menganggur gitu. Nah, sebenarnya kayak di Indonesia sudah bagus ya, banyak seperti kayak magang atau kartu prakerja ya, prakerja. Jadi kerja- itu udah cukup, sebenarnya dia udah mirip-mirip lah dengan negara maju ya. Adanya pelatihan-pelatihan yang disiapkan oleh pemerintah ya dengan dana BN juga untuk anak-anak mudanya gitu. Nah, tapi bedanya mungkin yang masih bisa diimprove adalah ketika di Europe ya, di kasus ini dia dia sudah memiliki lapangan pekerjaannya gitu. Jadi setelah selesai di training, dia langsung disalurkan ke lapangan pekerjaan. Ini lagi-lagi mungkin kembali kepada jumlah lapangan pekerjaan ya yang perlu kemudian ditingkatkan harus banding mungkin dengan jumlah penduduk. Di Europe mungkin kan sedikit ya. Apalagi kan dia kecil-kecil kan negaranya walaupun dia Uni Eropa, tapi kan setiap negara itu punya kebijakan masing-masing. Dan jumlah penduduknya nggak banyak gitu ya dibandingkan Indonesia. Sehingga mungkin lebih mudah untuk ke sana. Subsidi bagi enam. Yang paling penting untuk Youth Employment Garansi, garansi mempekerjakan anak muda ini, Uni Eropa ini memberikan subsidi bagi perusahaan yang mau mempekerjakan kelompok usia muda 25 sampai 30 atau 20 sampai 30. Dia akan dikasih subsidi pengurangan pajak dan lain-lain. Jadi dengan ada insentif seperti itu yang diberikan oleh kepada perusahaan, maka perusahaan juga lagi eager, willingness to hiring gitu ya, the youth. Jadi lebih mudah mau. Itu beberapa program insentif ya yang ya kebijakan yang kiranya bisa menyeimbangkan antara generasi muda dan generasi tua ya atau senior di di lapangan di pasar kerja. Terima kasih banyak Bapak untuk beberapa poin yang memang menjadi solusi begitu ya, yang memang bisa kita terapkan juga di Indonesia, namun dengan beberapa pertimbangan yang ada. Ini ada Q&A ya Pak dari Disparapedia juga disampaikan melalui Disparapedia yang mungkin bisa dijawab oleh Tum Sasen dan Pak Elmo mengenai eh, halo Pak Elmo dan Bu Anissa, saya ingin menanyakan masing-masing terkait regulasi ketenaga kerjaan. Gimana caranya supaya inklusif, terutama juga bagi kaum disabilitas dan juga lansia. Nah, mungkin lebih ke arah regulasi batas usia pekerjaan di kaum disabilitas, karena tadi untuk lansia sudah kita kupas juga begitu ya Pak. Barangkali Bapak bisa langsung dijawab untuk regulasi bagi kaum disabilitas. Oke, ya baik pengalaman ya. Di waktu S2 tinggal di kota Hamamatsu, kota industri, itu kota tempat lahirnya TV. Jadi penemu TV di situ, penemu Honda, Toyota, Honda, Suzuki dan Yamaha di situ. Eh, di situ ada sebuah pemerintah daerah ya. Jadi sebenarnya bagus ya. Maksudnya ketika Indonesia kan sudah menerapkan otonomi daerah dan ini perlu diperkuat terus ya. Jadi setiap daerah di Jepang itu memiliki sebuah otonomi daerahnya jalan. Ini setiap daerah itu diberikan kewenangan, kebebasan untuk melakukan inovasi terkait dengan SDGs, Sustainability Development Goals. Salah satunya adalah ya tadi ya equality ya, kesetaraan gitu ya, baik itu gender pun kesetaraan tadi uh, different ability gitu. Kadang kadang ya kadang kita juga nggak menyebut itu disabilitas ya. Kadang bahasa yang lebih bagus mungkin kita nyebutnya adalah different abilities.
different ability. Jadi bukan kekurangan abilitas tapi uh, different gitu ya, kemampuan yang berbeda. Kita yakin dia punya kemampuan yang lebih bagus kita. Nah, dalam konteks di pemerintah daerah ya, bukan di Jepang ya, mungkin pemerintah daerah yang saya lihat sendiri gitu. Waktu saya banyak mengurus sebuah administrasi di kantor wali kota gitu, kantor kota, itu banyak untuk hal-hal yang sifat administratif, clerical, itu banyak diisi oleh orang-orang Jepang yang different ability gitu. Kayak kursi roda, jalannya agak belum bisa jalan dengan normal. Jadi eh, ada sebuah posisi-posisi yang disediakan, yang memang itu bisa diisi siapapun itu, termasuk teman-teman dari different ability, yang itu dikosongkan untuk mereka di sana. Saya belum searching sih dokumennya bagaimana kebijakan itu kemudian dibuat, tapi dalam kasus praktek real nyatanya seperti itu. Pun dengan apa ya, walaupun bisa jadi itu kerjanya sangat-sangat ringan gitu, fotokopi terus kemudian buka nyambut tamu, ngisi ngisi apa tuh, semprotan tangan, di hand sanitizer, Reza. ya kayak gitu. Jadi tapi tetap di dilibatkan dalam pengerjaan pekerjaan sehingga dia nggak, mereka teman-teman ya, rekan-rekan disabilitas tidak merasa terasing tapi merasa bagian dari kerja, walaupun level tingkat pekerjaannya tidak dibebankan yang berat tapi disesuaikan dengan kemampuan. Baik, Itu langsung terjawab ya Pak untuk pertanyaannya dengan adanya atau regulasi untuk different ability. Nah, beranjak nih ke Tumsasen, bagaimana tuh untuk kebijakan kaum disabilitas atau tadi Bapak bilangnya different ability begitu? Ya, tadi memang kita kayaknya ada yang miss ya, kalau disabilitas kita belum belum tersentuh begitu ketika kita membahas tentang equality, inclusivity gitu di dunia atau di ketenaga kerjaan, di dunia pekerjaan gitu. Padahal kalau misalnya kita berbicara tentang regulasi, regulasi mah eh udah jangan khawatir kayaknya. Karena memang banyak, karena memang juga sudah menjadi concern apa namanya pemerintah pun juga sama halnya kalau misalkan di Komisi 8 pun di DPR, karena saya bersinggungan dengan Komisi 8 yang mitra kerjanya dengan Kementerian Sosial, itu pun juga banyak sekali kemudian program-program khusus yang diberikan khusus untuk para penyandang disabilitas tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong regulasi, memang di Indonesia itu sendiri sudah ada apa namanya regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Bahkan kalau misalnya kaitannya dengan ketenaga kerjaan pun di undang-undang yang sama, di Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenaga kerjaan ini tahun 2003, itu juga dikatakan bahwa penyandang disabilitas itu harus menerima atau harus punya hak yang sama, baik dari upah, keselamatan kerja, kesehatan, dan lain sebagainya gitu. Ini tuh hal yang sama gitu, yang memang apa namanya tuh untuk para teman-teman kita itu sudah gitu kalau secara regulasi, tapi apa yang kemudian menjadi permasalahan? Permasalahan ada di implementasi gitu. Ah, jadi kan saya juga pernah banyak berdiskusi dengan yayasan yang, kalau teman-teman tahu, Yayasan Biroku Indonesia itu, Yayasan Biroku Indonesia ini mereka concern sekali tentang para teman-teman disabilitas, bagaimana cara memberdayakannya, dimulai dari usia berapa sampai usia berapa supaya mereka punya skill. Jadi mereka itu dilatih itu oleh satu yayasan ya, tanpa tanpa bantuan dari pemerintah gitu. Gimana caranya mereka itu bikin bros hanya lewat satu alat gitu, hanya lewat satu alat yang gimana caranya si bros ini bisa jadi dan bisa di apa, bisa digunakan, bisa dijual gitu. Bahkan kemarin dijual di Deskrasnasda, di Dekranasda itu di salah satu event pemerintahan Provinsi Jawa Barat gitu, untuk kemudian apa diperjualkan, kemudian bisa masuk kepada kasnya yayasan, atau juga itu menjadi salah satu achievement bagi mereka-mereka yang penyandang disabilitas. Mereka bisa bikin satu produk yang memang bisa digunakan juga oleh halayak umum. Tapi memang
cara kita memandang dulu juga seringkali ini menjadi hambatan. Kenapa kita memandang disabilitas itu selalu dengan apa namanya tuh perspektif kasihan gitu loh. Kita tuh selalu kayak, duh kasihan. Padahal bukan itu yang mereka inginkan gitu loh. Ketika eh apa begitu banyaknya apa namanya tuh mulai dari tunarungu, tunawicara dan lain sebagainya. Ketika begitu banyaknya teman-teman kita yang memiliki perbedaan itu gitu, maka mereka mereka itu yang menjadi hal utama justru mereka benci untuk dikasihani gitu. Maka perspektif kita dulu harus diubah tentang bagaimana cara kita memandang disabilitas. Anggap saja mereka adalah orang yang sama juga gitu. Mereka juga sama-sama membutuhkan kesempatan dan kesetaraan gitu loh. Maka tadi apa namanya itu kita harus ubah dulu cara pandang kita terhadap teman-teman kita ini. Maka dari situlah kita tidak akan ada yang namanya diskriminasi. Tapi sayangnya memang dalam kenyataannya, dalam realitasnya, dalam implementasinya masih banyak apa namanya itu hal-hal yang dialami oleh teman-teman kita yang bisa digolongkan atau yang bisa dikatakan diklasifikasikan mereka-mereka yang minoritas gitu. Eh, Banyak banget juga teman-teman yang kemudian disabilitas ini mereka bercerita bahwa oh teman-teman lingkungan mulai sudah menerima tetapi tidak didukung dengan fasilitas perusahaan. Maka itu menjadi satu alasan perusahaan tidak menerima kita karena secara fasilitas perusahaannya nggak ada kemudian apa namanya itu jalan yang bisa dilewati oleh pengguna kursi roda misalkan gitu atau misalkan eh, tidak pokoknya fasilitas perusahaan itu tidak mendukung sarana prasarananya tidak mendukung gitu apa namanya untuk eh, disabilitas ini bekerja. Padahal kalau misalkan tadi kita mengacu pada undang-undang yang berkaitan dengan penyandang disabilitas di pasal 53-nya itu dikatakan bahwa setiap perusahaan itu harus mempekerjakan paling sedikit 1% gitu penyandang disabilitas dari total tenaga kerja yang ada di perusahaan itu harus ada 1%. Itu di perusahaan swasta dan kalau di apa namanya itu di pemerintah, instansi pemerintah itu wajib minimal 2% gitu. Jadi maksudnya adalah ya ini sebetulnya sama halnya kayak eh, kuota keterwakilan perempuan di partai politik gitu. Gitu dikasih kuota kita 30% gitu yang mana sulit juga terpenuhinya. Nah, ini yang menjadi permasalahan atau yang menjadi eh, titik titik diskusi atau yang harus menjadi fokus kita adalah ada dua hal. Pertama, apakah si dalam satu perusahaan ini tidak terpenuhinya si 1% penyandang disabilitas ini, apakah karena mereka yang mendiskriminasi, apakah mereka yang punya pemikiran bahwa penyandang disabilitas ini tidak akan mampu dalam pekerjaannya, uh, underestimate lah sama misalkan penyandang disabilitas, ataukah memang para penyandang disabilitasnya ini sendiri itu tidak diberikan kesempatan untuk mereka upskilling, untuk mereka punya skill, untuk mereka diberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan apa kondisinya mereka begitu, dengan perbedaan yang mereka punya, apakah mereka diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk belajar, dikasih peluangnya karena banyak sekali yang kemudian mereka kalau misalkan baca data penyandang disabilitas itu berasal dari yang tingkat ekonominya itu menengah ke bawah gitu. Maka ketika mereka menengah ke bawah, yang penyandang disabilitas mereka ingin berdaya, mereka harusnya di empowering tapi eh, dalam kondisinya yang mana tadi berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi yang menengah ke bawah bahkan rendah gitu, itu kan menjadi satu hal yang apa satu hal penghambat, satu hal yang kemudian menyebabkan mereka-mereka ini tidak bisa masuk ke pasar kerja gitu loh. Karena apa? Karena tadi skill kalau mau tidak mau suka tidak suka diakui tidak diakui gitu loh bahwa perusahaan itu pasti perlu mereka-mereka yang bisa bantu perusahaannya meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas perusahaannya gitu. Mereka perlu itu. Kalau misalkan adanya regulasi ini 1% dari total tenaga kerja ini wajib ada penyandang disabilitas, tapi tidak disertai juga dengan apa pelatihan vokasi khusus untuk disabilitas, maka ini juga akan menjadi percuma. Ini hanya akan menjadi peraturan yang berat sebelah karena
kalau misalnya kita tadi balik lagi hanya memandang eh, apa penyandang disabilitas ini dengan rasa kasihan dan lain sebagainya, ini persis terjadi ketika kasus Agus Buntung ya teman-teman. Ketika pertama kali ada kasus Agus Buntung ini semuanya semuanya menyalahkan polisi, semuanya menyalahkan aparat pemerintahan, aparat kepolisian dan sebagainya dengan menunjukkan rasa iba kepada Agus Buntung ini gitu loh. Tapi nyatanya kan ketika berjalan apa namanya penyidikan dan lain sebagainya, pada akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka karena banyaknya juga korban, banyaknya juga apa nama itu yang ya akhirnya speak up gitu korbannya gitu. Maka ini sebetulnya menjadi hikmah dari kasus ini adalah bahwa kita jangan sampai memandang tadi dengan rasa kasihan di samping mereka juga membenci hal itu dan di samping itu adalah bentuk kesetaraan bagi mereka harusnya gitu. Tapi itu tadi bahwa setiap tindak tanduk kejahatan juga tidak tidak mengenal siapapun pelakunya gitu dan tidak mengenal siapapun korbannya. Jadi tadi balik lagi kalau misalkan itu jauhnya intermezzo aja. Jadi kaitannya tadi kalau misalkan berkaitan dengan regulasi, sebetulnya kalau tentang regulasi mah apa namanya tuh sudah ada gitu, sudah sering juga menjadi concern. Tapi memang kurangnya pengawasan, terus juga tadi pendidikan dan pelatihan juga untuk teman-teman disabilitas ini kurang. Terus juga ya kita mau tidak mau diakui, tidak diakui suka tidak suka, banyak banget juga masyarakat yang memang masih memandang sebelah mata terhadap mereka-mereka. Bahkan ada yang memandang jijik dan lain sebagainya, ada yang tidak mau kemudian bahkan makan satu meja itu masih banyak juga. Tapi alhamdulillahnya kalau misalkan teman-teman ke kota-kota lain atau di Kota Bandung, aku aku lupa apakah ada yang apa enggak, kayak kafe gitu yang mempekerjakan apa namanya tuh kaum kaum atau teman-teman kita yang disabilitas gitu. Satu kafe itu full mereka-mereka penyandang disabilitas mulai dari tunarungu, tunawicara dan lain sebagainya gitu loh. Itu juga banyak di Jakarta ada namanya Sunyi, Kafe Sunyi gitu. Nah, itu juga mempekerjakan teman-teman disabilitas kita. Maka dan mereka bisa dipekerjakan, mereka bisa masuk pasar kerja itu ketika mereka diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kondisi mereka. Itu adalah kata kuncinya. Maka semuanya harus berjalan seiringan, mulai dari regulasi tadi implementasinya ditingkatkan, implementasinya diperkuat, gitu, re-empowering lagi. Juga kualitas disabilitasnya di re-empowering lagi oleh semuanya, oleh bagi pemerintah utamanya pasti, tapi juga kita sebagai komunitas-komunitas banyak juga mereka-mereka yang concern yang bisa banyak juga kok mereka-mereka teman-teman kita yang disabilitas itu bisa juga berdaya kalau misalnya kita eh, yang aku kagumi itu dari teman disabilitas teman-teman mungkin tahu Mbak Angki Yudisi salah satu staf kepresidenan eh, sering juga ngobrol dan satu hal yang menjadi apa menjadi moral value-nya adalah ketika aku ngobrol sama dia, dia berusaha eh, dia tuh yang sudah di tahap bahwa ya dia disabilitas tapi dia sudah bisa berdamai bahkan dia sudah bisa memberdayakan dirinya gitu. Dia sekarang sedang menjalankan S3, menyelesaikan S3 dengan posisi dia sudah punya juga keluarga, anak, di samping dia juga berkarir, di samping dia dengan keterbatasannya atau perbedaannya gitu. Tapi dia bisa berdaya. Nah, makanya sangat amat diperlukan apa namanya itu tokoh-tokoh role model seperti Mbak Angki misalkan bahwa oh iya ini untuk memotivasi teman-teman yang disabilitas juga untuk tidak demotivasi gitu melihat dengan situasi yang ada sekarang gitu lingkungan yang ada pemerintah yang ada sekarang tapi kita juga perlu banyak role model yang seperti ini gitu bahwa apa banyaknya juga mereka-mereka yang disabilitas bisa berdaya gitu banyak yang mereka bisa dapat beasiswa luar negeri keren gitu loh kayak Kak Surya itu aku lupa dia dari kampus mana pokoknya dia menjadi lulusan terbaik dan sebagainya padahal dia tuna rungu gitu jadi banyak banget mereka-mereka atau diaspora juga yang keren-keren padahal mereka punya perbedaan dibandingkan kita gitu kita yang sehat walafiat kita yang bisa ngapa-ngapain dalam segala halnya kayaknya masih banyak mengeluh gitu tapi teman-teman kita yang di sana teman-teman kita yang punya perbedaan mereka bekerjanya kayaknya harus berjuta-juta kali gitu untuk meyakinkan bahkan untuk sekadar meyakinkan sosial masyarakat gitu bahwa mereka mampu gitu
Itu mungkin triggernya sedikit eh, yang pandang lah ya tentang tentang disabilitas di dunia tenaga kerja. Baik, luar biasa Tum, terima kasih banyak. Kita terbatas waktu juga mungkin ya. Namun kita kasih kesempatan juga buat teman-teman yang ada di ruang virtual ini, barangkali ada hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tadi juga Kak Konita Salma atau Kak Salma begitu ya sudah mengingatkan di room chat, barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Boleh langsung on mic atau di chat. Kita tunggu sampai 10.50 mungkin ya, 1 menit lagi. Dan setelah ini boleh dipersiapkan juga bagi Pak Elmo dan Tum Sasen untuk closing statement. Sambil kita sapa-sapa mungkin ya 1 menit ini ada Kak Sasa yang tadi ditanyakan Kak Salma nih. Kak Sasa juga hadir di ruang virtual. Kak Alia, lalu Kak Seli, Kak Supi, Kak Amel, Kak Arya, Kak Sri. Barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Udah pukul 10.50 kita beranjak ke closing statement. Barangkali kita langsung saja dari Pak Elmo ya. Pak Elmo dipersilakan untuk menyampaikan closing statementnya. Baik, terima kasih menarik sekali ya diskusinya. Saya juga banyak saya dapat update ya dari Kak Saseng nih yang di Komisi 8. Eh, Mudah-mudahan bisa terus mengawal Kak Saseng, eh, membantu di sana agar banyak kebijakan-kebijakan yang lebih baik ya untuk Indonesia ke depan. Eh, Closing statementnya sih, karena kita bicara tentang youth tadi ya, dan kalau yang banyak masalah di sosial media adalah eh, masalah usia, sesuai dengan judul diskusi kita, usia yang terbatas, terlampau muda, sedangkan yang masih 25 aja nggak bisa apply gitu ya, dengan berbagai syarat yang tadi nggak dijelaskan justifikasi, alasannya gitu ya, yang nggak terjustifikasi. Eh Closing statement saya sih, saya ingin mengatakan bahwasanya skill itu bisa dilatih gitu. Skill itu bisa dilatih. Even dia lulusan jurusan apa ya, kemudian dia backgroundnya apa, dia pendidikannya apa gitu ya, itu bisa di training gitu, itu bisa dilatih. Jadi jangan sampai menolak seseorang gitu ya dengan semena-mena atau langsung gitu angkat tadi tanpa kemudian menyiapkan, melihat potensi mereka gitu. Skill bisa dilatih, tetapi usia itu nggak bisa dikembalikan gitu. Jadi kalau kita eh, tadi fokus pada skill, kita cari yang skill ini misalkan gitu ya. Em, Akhirnya banyak yang nggak terrekrut, gitu, tidak ter-hire misalkan. Nah yang tidak hire ini masuknya ke informal, gitu. Masuknya ke tadi GIG ya, gig ekonomi, ekonomi yang pindah-pindah nggak menentu gitu. Dan ini sangat berdampak berbahaya gitu ya, sekitar di long term, jangka panjang. Kalau mereka sudah berkeluarga, maka akan kesulitan di ekonomi, misalkan, mereka akan kesulitan untuk membayar premi-premi asuransi, untuk hal-hal yang sifatnya standar atau basic, gitu. Karena tidak ada kepastian ya dalam kerjaannya gitu, sehingga tidak tercover hal-hal yang harus tercover oleh pekerja umum gitu, pekerja formal misalkan. Tapi kalau kita mau mengorientasikan gitu ya, walaupun perusahaan nanti akan mengeluarkan uang dan waktu untuk melakukan training kepada karyawannya, itu eh, lebih baik gitu. Karena kita akan manusiakan manusia gitu ya. Kadang kalau kita melihat mungkin di sosial media atau di video-video orang job seeker gitu ya, antri rame-rame dalam satu sebuah hiring yang dia posisinya nggak banyak, yang ditawarkan di offer, tapi yang antri itu ramai banget. Saya melihat itu sebuah individu, itu mereka sebuah
Jadi mereka adalah manusia-manusia gitu ya. Sama seperti kita yang dari kecil sama orang tuanya disekolahkan, dikasih makan gitu ya, didik gitu. Tapi kenapa kemudian agak berat sekali gitu ya untuk bisa di-hire misalkan. Nah, ini juga ada willingness juga dari sisi perusahaannya gitu ya, walaupun karena perusahaan pun tentu dia punya orientasi profit ya. Tapi satu sisi eh, kalau kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan global nasional dia sudah mulai menerapkan SDGs ya. Di Jepang itu mungkin setiap karyawannya atau tinggi-tingginya sudah pakai logo SDGs di jas-jasnya gitu. Jadi setiap perusahaan itu kalian akan fokus ke SDGs yang nomor berapa gitu. Dan SDGs itu saya kira itu bahasa universal lah. Mungkin bagi seorang muslim ya, itu bahasa universal lah untuk kebaikan universal gitu. Semuanya dari manusia, dari laut, alam gitu ya, hewan dan lain-lain gitu. Sehingga perusahaan juga harus berpikir ke sana karena perusahaan tersebut berdiri di Indonesia, maka juga perusahaan tersebut harus bisa memikirkan permanfaatan juga untuk masyarakat di Indonesia gitu. Ya, skill bisa dilatih, tapi usia itu nggak bisa dikembalikan. Kalau mungkin agak miss ngambil kebijakan gitu ya, ada missing gitu ya, dampaknya satu generasi itu akan hilang gitu dan jangka panjang. Sehingga ini perlu terus dikawal dengan baik, terus diskusikan topik seperti ini agar awareness itu semakin muncul, semakin meningkat ya, dan menjadi sebuah public awareness. Sehingga ketika menjadi sebuah common awareness, public awareness itu akan lebih mudah ya diterima oleh pemangku kebijakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Elmo. Untuk selanjutnya closing statement dari Tung Sasen, dipersilakan. Ya, sebagai penutup barangkali ya, ada 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 3 objek yang ingin aku sampaikan pesannya. Pertama, kepada anak muda, kemudian juga untuk kepada para senior, usia berapapun usia berapapun jangan kita mau untuk buang peluang yang ada di depan mata, karena kehidupan manusia itu sudah berlangsung jauh dari sebelum usia produktif dan akan terus berjalan bahkan setelah dinyatakan pensiun gitu. Dan untuk perusahaan, potensi seseorang itu tidak bisa kemudian dinilai dari usia. Kenapa? Karena usia ini hanya menjadi identitas personal saja. Kompetensi itu akan tetap bisa kita lihat dengan berbagai cara, tapi tidak dengan dipatok usia, tidak dengan dibatasi dengan usia, maka jangan sampai keuntungan eh, perusahaan, ego dari perusahaan itu tanpa memperhatikan eh, para pekerja, para tenaga kerja yang mereka berusaha menghidupi keluarganya, mereka berusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarganya jauh dari kemampuan mereka untuk meningkatkan ekonomi atau pembangunan ekonomi secara lebih luas di Indonesia. Tapi mereka hanya ingin menghidupi keluarganya, maka jangan sampai tadi egosentris dari perusahaan gitu, tidak ingin mengeluarkan kos yang tinggi, itu kemudian merugikan masyarakat. Gitu. Lalu kolaborasi tadi yang saya katakan, kolaborasi pentahelix, itu ditekankan untuk para komunitas, jangan sampai lilin-lilin kecil yang ada di kewilayahan, di teman-teman dari berbagai negara ini gitu, jangan sampai padam karena nyala api yang kecil tetap akan bisa menerangi di kegelapan sebesar apapun, seluas apapun. Itu terima kasih untuk Diasporapedia, terima kasih juga untuk Kak Elmo insight-insight-nya. Makasih juga moderator, makasih ya Diasporapedia, thanks for having me, dan teman-teman dari Kohati, terima kasih sudah bergabung. Di sini juga ada dari HMI. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikan kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesamaan tadi yang perihal skill, keduanya memang dari Pak Elmo dan Tum Sasen juga mengafirmasi atau mengiyahkan perihal skill itu tidak bisa kita menyamaratakan semuanya dan bisa dilatih. Nah, izin saya juga sebagai moderator menyampaikan hal yang memang banyak sekali dagingnya, banyak sekali hikmahnya, banyak sekali teori ataupun eh, pembelajarannya untuk diskusi kali ini, yakni ketika ditarik kesimpulan itu lebih ke
solusi-solusi dari permasalahan atau isu yang ada lebih ke mengarah pada pendidikan yang formal, lalu vokasi dari organisasi, kesempatan dan kepercayaan, kolaborasi dan kesadaran. Nah, dengan demikian, semoga dengan adanya ruang diskusi kali ini bisa membuka mata kita secara lebar-lebar dan betul tadi tidak menafikan jika ada peluang atau kesempatan, gas gitu kan. Ambil saja karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Jangan sampai negara Indonesia menjadi generasi yang memang hilang begitu ya. Tadi ada sandwich generation dan sebagainya, itu bisa kita minimalisir dan kita hapuskan. Itu saja mungkin dari saya. Saya pun mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga next ada event-event yang memang bisa dilaksanakan kembali dan tidak virtual begitu ya Kak ya. Dikasih kesempatan juga untuk Hati dan HMI di sini. Saya kembalikan kepada Kak Salma selaku MC. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Gania, pemandu sesi diskusi yang sangat luar biasa gitu ya. Dan tentu para pemateri kita, ada Kak Elmo dan juga Kak Sasen, yang sudah menjelaskan banyak realitas regulasi ketenaga kerjaan gitu, yang membuat kita tersadarkan. Dan harapannya kita nggak hanya tersadarkan, tetapi juga turut mempersiapkan karir kita sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga pemateri yang sudah ikut bersuara dan juga meluangkan waktunya. Oke, teman-teman pasti sudah gak sabar untuk mengirimkan saran dan juga masukan nih. Untuk itu, silakan disubmit ke Google Formulir yang sudah dibagikan di kolom chat YouTube dan pastikan juga teman-teman sudah mengisi link absensi dan nanti sertifikat akan dikirimkan menyusul melalui email. Dan tidak terasa kita sudah 2 jam lebih berdiskusi bersama di Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan moderator yang selalu luar biasa menginspirasi dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri episode ke-9 Diaspora Bersuara kita hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Dan nantikan episode selanjutnya dengan terus mengikuti informasi melalui Instagram kami di Diaspora Bersuara dan juga Diasporapedia. Saya Konita Salma, mewakili Diasporapedia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam. Terima kasih Kak Gania, Teh Sasen, dan Kak Terima kasih Elmo. Terima Kak. kasih Mama, terima kasih Indra, terima kasih Ataya. Kita foto dulu nggak? Boleh, nih. Boleh. Oke, nanti aku yang instruksikan. Ntar. Oke. Iya, kita foto dulu. Oke, baik. 1, 2. Oke, sebentar. 1, 2. Terima kasih. Terima kasih. Pak Elmo. Terima kasih guys.